Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku, Dina Martia. Nah, pada video kali ini aku mau bahas lebih lanjut tentang kegiatan-kegiatan Latsar secara lebih detail. Nah, sebelum ke kegiatan-kegiatan Latsarnya, aku mau bahas dulu tentang persiapan untuk mengikuti Latsar CPNS. Jadi, apa aja sih yang perlu kita siapin sebelum mengikuti Latsar CPNS? Nah, yang pertama, nanti teman-teman pastinya akan dapat surat pemanggilan untuk mengikuti Latsar dari kementerian yang disampaikan melalui institusi teman-teman. Nah, di surat pemanggilan itu, teman-teman bisa lihat jadwal pelaksanaannya, kemudian di mana lokasi pelaksanaannya, kemudian waktu pelaksanaannya, ketentuan pelaksanaannya, dan juga persyaratan dan lain-lainnya. Nah, di video kali ini aku share bener-bener berdasarkan pengalamanku ya teman-teman, yaitu Angkatan 1 tahun 2020. Buat teman-teman selanjutnya nanti sebaiknya cek peraturan dan pedoman terbaru terkait dengan Latsar ya. Mungkin ada peraturan-peraturan yang update atau berbeda gitu. Tapi untuk garis besarnya kemungkinan akan mirip lah. Nah, kesiapan apa aja sih yang perlu kita siapin sebelum mengikuti Latsar? Nah, aku bagi jadi dua teman-teman. Ada administratif dan non-administratif. Administratif, apa aja sih yang perlu kita siapin dari segi administratif? Nah, ini aku udah catat beberapa poin. Yang pertama, teman-teman harus siapin SK CPNS sebanyak 2 lembar. Oh ya, syarat administratif ini nantinya akan kita bawa ke balai diklat yang telah ditentukan oleh kementerian. Jadi, syarat administratif ini berupa hard copy ya teman-teman. Jadi tadi SK CPNS 2 lembar itu bukan berupa soft file tapi berupa hard file. Nah, yang kedua, surat pernyataan melaksanakan tugas dari pejabat pembina kepegawaian instansi sebanyak 2 lembar. Nah, kalau untuk yang nomor 2 ini nanti dari pihak kepegawaian tempat teman-teman bekerja nanti yang akan membantu untuk menyiapkan. Nah, yang ketiga yaitu surat keterangan sehat dari dokter pemerintah sebanyak 1 lembar. Nah, surat keterangan sehat ini teman-teman juga harus kasih keterangan yang jelas bahwa surat keterangan sehat ini akan teman-teman gunakan untuk mengikuti Latsar atau sebagai syarat Latsar. Kalau dulu waktu kita tes CPNS kan juga diminta tuh surat keterangan sehat. Nah, itu kan tujuannya atau keterangannya kan untuk mengikuti tes CPNS. Nah, kalau yang ini teman-teman harus tuliskan untuk mengikuti kegiatan Latsar CPNS. Dan ini dari dokter pemerintah. Jadi teman-teman bisa buat surat kesehatannya ini di rumah sakit pemerintah maupun di puskesmas. Nah, kalau aku kemarin bikinnya di puskesmas, itu cepet banget bikinnya, cuman mungkin 10 menit dan hanya butuh 10.000 rupiah gitu. Yang keempat yang perlu teman-teman siapin yaitu surat tugas dari PPK atau pejabat pembina kepegawaian instansi sebanyak 2 lembar. Nah, poin keempat ini juga nanti akan dibantu disiapkan dari pihak kepegawaian di instansi teman-teman bekerja. Yang kelima, surat pernyataan kesediaan menjadi peserta. Nanti kita juga diminta untuk mengisi surat pernyataan kesediaan menjadi peserta. Kalau kemarin, kalau nggak salah bermaterai ya, dan formatnya nanti ada di lampiran. Jadi nggak usah buat dari sekarang. Nanti akan disediakan formatnya. Nah, teman-teman tinggal ngisi aja di situ. Yang intinya menyatakan surat kesediaan untuk menjadi peserta Latsar. Yang keenam, pas foto berwarna terbaru 4x6 sebanyak 3 lembar dengan ketentuan latar belakang merah, kemeja putih lengan panjang, berdasi hitam panjang. Nah, kalau perempuan, waktu angkatanku kemarin yang berhijab,
kita diwajibkan hijabnya berwarna putih. Nah, tapi tadi balik lagi, coba teman-teman cek apakah diminta untuk hijabnya putih atau hitam. Dan juga untuk foto kemejanya, apakah berjas atau kemeja tanpa jas. Kalau aku kemarin kemeja tanpa jas. Dan dasinya dasi hitam panjang, bukan dasi kupu-kupu. Nah, itu juga bisa berbeda-beda. Soalnya kemarin aku lihat temenku yang di kedokteran, dia pakainya dasinya dasi kupu-kupu. Nah, itu teman-teman bisa cek lagi di peraturan peraturan saat teman-teman mengikuti latsar. Yang ketujuh yaitu SKP atau sasaran kerja pegawai. Nah, untuk SKP ini, teman-teman ketika mulai jadi CPNS dan bekerja di instansi, kan teman-teman wajib buat SKP ya. Jadi nanti SKP ini yang akan kita bawa itu yang sudah ditandatangani oleh atasan langsung dan juga pimpinan. Nah, kalau aku kemarin minta ke bagian kepegawaian dan nanti akan dikopikan dan di stempel gitu, jadi itu lebih kuat gitu. SKP sebanyak 1 lembar aja. Itu tadi ke-7 syarat administratif yang teman-teman wajib siapin sebelum mengikuti latsar CPNS, terutama yang on kampus 1 ya, karena syarat ini akan teman-teman bawa ke Balai Diklat untuk diserahkan waktu orientasi atau registrasi. Nah, kemudian yang kedua adalah syarat non-administratif. Nah, misalnya seperti laptop. Nah, teman-teman wajib bawa ya laptop, kemudian modem. Nih kalau kemarin di peraturan aku ada modem ya. Mungkin sekarang pakai HP bisa, mungkin untuk jaga-jaga ya kalau aja di sana wifi-nya kurang lancar. Nah, seperti itu. Printer. Nah, kalau printer ini aku kemarin nggak bawa sih, cuman kalau teman-teman kebetulan pas ada, sebaiknya dibawa. Printer ini kebetulan dipakainya waktu bakal kepake banget di minggu terakhir waktu kita diminta buat bikin rancangan aktualisasi. Nah, itu kita kan bakal ngeprint. Tapi kalau minggu-minggu sebelumnya paling buat ngeprint tugas kelompok aja. Jadi nggak terlalu banyak dan tugasnya kelompok. Jadi bisa barengan sama teman-teman di satu kelompok kalau teman-temannya bawa gitu. Terus ATK, alat tulis ya, kertas misalnya bawa binder, pulpen, penghapus, tip X dan sebagainya. Terus kertas HVS 40 gram ukuran A4. Nah, kertas HVS ini kalau kita bawa printer ya, jadi kan bawa kertas buat ngeprint itu tadi. Selanjutnya pakaian yang dibawa. Nah, pakaian di pedomanku kemarin ada beberapa yang dibagi menjadi 3. Pakaian pembukaan, pembelajaran penutupan, pakaian olahraga, dan pakaian bela negara. Pakaian pembukaan, pria memakai atasan lengan panjang warna putih, mengenakan dasi hitam panjang dan celana panjang hitam. Wanita memakai atasan lengan panjang putih, mengenakan dasi hitam panjang dan rok panjang hitam. Nah, jadi kalau perempuan harus rok panjang hitam ya teman-teman. Jadi untuk sementara nggak boleh pakai celana. Kalau sesuai peraturan yang aku ikutin ya, berdasarkan pengalamanku, jadi nggak boleh pakai celana, harus rok panjang hitam. Dan nggak boleh kaos. Yang ketiga, bagi wanita yang mengenakan jilbab, warna jilbab putih dan tidak diperkenankan memakai bergo. Nah, kalau kebetulan di angkatanku peraturannya jilbabnya berwarna putih gitu, jadi bukan hitam ini ya. Dan tidak boleh memakai bergo, jadi kayak pakai kerudung segi 4 aja kayak gini. Ini kerudung segi 4 tapi warnanya aja putih gitu. Yang keempat, mengenakan sepatu pantofel, bukan sepatu olahraga atau kets hitam dan kaos kaki hitam. Jadi teman-teman harus menggunakan sepatu pantofel hitam ya. Kalau aku kemarin pantofel hitam atau bisa juga sepatu flat shoes hitam yang polos itu bisa dipakai, yang nggak terlalu banyak aksesoris atau variasi, jadi itu masih diperbolehkan untuk dipakai. Dan kaos kaki hitam ya, tadi
tidak boleh memakai pakaian berbahan jeans, kaos, dan tidak boleh ketat. Nah, jadi pakaian harian kita yang dipakai selama di kelas itu. Jadi kalau aku kerudung putih, dasi hitam, kemeja putih, rok panjang hitam, sepatu pantofel atau flat shoes hitam, kaos kaki hitam, dan juga name card kayak gini. Jadi aku dapat name card di sana, ini harus dipakai setiap hari gitu. Terus obat-obatan pribadi. Nah, ini karena jadwal kegiatannya pasti bakalan padat banget, jadi teman-teman jangan lupa buat bawa obat-obatan pribadi ataupun vitamin. Aku saranin bawa vitamin sih, karena nanti mungkin di minggu-minggu terakhir itu kegiatannya yang bakal lebih padat, jadi teman-teman pasti bakalan capek, butuh vitamin banget lah di minggu terakhir itu gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu kartu BPJS atau asuransi kesehatan lainnya. Nah, ini untuk berjaga-jaga aja. Jadi teman-teman bawa aja kartu BPJS atau asuransi yang teman-teman punya. Kemudian ada tambahan peserta yang membawa bayi menyewa tempat di luar asrama secara mandiri. Jadi kalau kemarin karena di tempat pelatihan aku penuh, jadi peserta yang membawa bayi diminta untuk menyewa tempat tinggal di luar asrama secara mandiri ya, tidak di cover oleh Balai Diklat. Nah, tapi kebetulan waktu kemarin nggak ada sih yang bawa bayi. Ada yang baru habis melahirkan 3 bulan, tapi akhirnya nggak izin untuk beberapa kali izin untuk bermalam di rumah karena tadi untuk ada bayi yang 3 bulan itu. Nah, teman-teman nanti bisa tanyakan ke pihak penyelenggara bagaimana peraturannya karena bisa berbeda-beda. Lalu bagaimana untuk ibu hamil dan menyusui? Nah, kemarin kebetulan di angkatanku ada juga ibu hamil dan menyusui. Nah, bagi ibu-ibu hamil itu dapat keistimewaan dan tetap bisa melaksanakan latsar sampai selesai. Untuk ibu menyusui, kebetulan di tempat aku pelatihan atau di Balai Diklatnya disediakan breastfeeding room. Jadi teman-teman yang akan memfaasinya buat anaknya bisa melakukannya di ruang yang disediakan. Ada ruang laktasi yang disediakan di Balai Diklat dan juga freezer untuk menyimpan ASI tersebut gitu. Jadi teman-teman jangan khawatir, semoga nanti ada di tempat Balai Diklat atau bisa teman-teman konfirmasi, tanyakan sebelum teman-teman berangkat mengikuti latsar apakah di sana disediakan atau tidak gitu. Kemudian terus bagaimana untuk angkatan selanjutnya? Yang kita tahu kan sekarang aku masih mengikuti habituasi. Nah, kemarin tuh ceritanya kan aku harus on campus selama 3 minggu. Nah, di minggu terakhir kebetulan di Indonesia tuh udah mulai masuk pandemi COVID-19. Dan di minggu terakhir itu udah mulai bekerja dari rumah dan belajar dari rumah. Tapi karena kita udah nanggung ya sisa kurang lebih mungkin 4-5 hari terakhir, jadi kemarin solusinya sempat mau dipisah kamarnya. Karena di awal kita kamarnya 1 kamar 3 orang, jadi dibagi menjadi per kamar 1 orang. Akhirnya diselesaikan sampai selesai gitu. Dan yang aku tahu, semua pelatihan yang ada di Balai Diklat yang aku ikuti kemarin semuanya ditunda sampai waktu yang belum ditentukan. Begitu juga untuk latsar angkatan berikutnya. Nah, gimana ya nanti latsar di tengah pandemik ini? Nah, aku bakal bahas videonya lebih lanjut di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video aku kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Insya Allah kalau bisa jawab akan aku jawab. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. Terima kasih. Bye.